Selamat pagi, salam jumpa kembali di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi ya. Pagi ini sambil ngopi kita sharing-sharing bersama tentang masalah dari kehidupan kita. Khusus untuk hari ini kita membahas tentang hidup hanya satu kali. Jadi judulnya adalah hidup hanya satu kali. Jadi mari kita manfaatkan hidup kita ini cuma satu kali ya. Sekali lewat ya. Jadi tidak ada hidup yang dua kali ya. Apapun yang kita lakukan ketika kita lahir ke dunia ini, kita tumbuh besar, dewasa, dan akhirnya meninggal. Nah, ini kita harus bisa pahami sehingga jangan sampai di akhir hidup kita menyesali kehidupan kita menyesali jalan hidup kita ya. Karena hidup ini hanya satu kali kita lewati ya. Kita tidak bisa balik, kita tidak bisa merewind ya. Kalau kaset itu bisa di rewind atau ya di replay ya, diulangi lagi ya, atau kita memperbaikinya kembali ya. Kalau saya suka membuat sesuatu, kalau dia sudah salah dan rusak, saya bongkar ulang dan kembali dibangun. Nah, hidup itu tidak bisa seperti itu untuk perjalanan hidup. Jadi apa yang sudah kita lakukan adalah ya sudah menjadi catatan, menjadi sejarah, dan kita tidak bisa menutupi. Jadi kalau kejahatan yang kita buat ya kita akan bawa seumur hidup kita, dan orang akan mengenal kita dengan kejahatan kita itu. Kalau kita baik pun demikian. Jadi memang kita harus hati-hati dalam hidup kita. Karena itu kita harus mengerti dan memahami kenapa kita hidup. Kenapa Allah menciptakan kita, supaya kita hidup tidak sia-sia, supaya kita hidup tidak berhenti ya. Karena hidup ini berjalan, waktu itu berjalan maju bukannya mundur. Nah, makanya kita hidupnya tidak bisa mengulang segala sesuatu. Yang sudah kita perbuat kita tidak bisa hapus. Segala sesuatu yang kita perbuat tidak bisa kita hilangkan. Segala sesuatu yang kita perbuat ya kita tidak bisa mengulangnya lagi. Jadi kadang ketika kita membangun sesuatu yang salah ya kita membangunnya di dasar itu lagi gitu kan. Kadang apa yang kita bangun lagi ya di dasar sesuatu reruntuhan yang lama. Jadi tidak ada memindahkan tempat ya kalau di dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama supaya kita tidak menyesali hidup kita ketika kita masa tua. Coba kita mulai riset dari sekarang. Coba kita mulai ya. Kalau saudara yang belum memahami arti hidup, tujuan hidup, coba kita mulai. Ketika menyaksikan channel ini, sesi ini, mari kita mulai. Yuk kita renungkan apa yang kita mau perbuat. Sebab kalau kita sudah melangkah ke depan kita tidak bisa mundur. Ya, kalau permainan game atau apa, ketika kita sudah salah melangkah kita bisa mundur. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita sudah memilih jalan ke kiri atau ke kanan atau lurus, tidak bisa balik ya. Kecuali nanti harus memutar arah ya. Tidak ada jalan balik lalu kembali ke jalan yang benar. Yang adanya hanya memutar arah, dan itu sangat jauh gitu kan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi apa yang kita mau perbuat coba kita pikirkan ya, ketika malam hari, ketika pagi hari kita memulai pekerjaan, memulai segala sesuatu, mencari jodoh, mencari rezeki. Coba kita pikirkan dengan baik-baik supaya ketika kita melangkah kita tidak akan memutar jauh ya kan, untuk menemukan jalan yang lurusnya gitu kan. Jadi karena tidak ada jalan balik, tidak ada mundur, maka kita harus terus maju. Nah, coba kita mulai dari sekarang. Kita renungkan apa tujuan hidup kita. Nah, kalau kita sudah menemukannya, baru mari kita memulai. Ya, memulai. Anggap saja pada detik ini, menit ini kita berhenti dulu, tidak melangkah. Itu jauh lebih baik daripada melangkah tapi salah. Jadi sekali lagi, kalau saudara yang belum menemukan tujuan hidup, saudara kembali ke episode 1 ya. Kita coba, kalau yang belum memahami kehidupan ini, untuk apa kita hidup, lebih baik kita berhenti tidak melangkah daripada ketika kita melangkah dan salah. Ya, waktu akan terus berjalan, tidak apa-apa. Kita menemukan sesuatu itu lambat daripada kita ingin cepat tetapi kita tidak bisa balik lagi ke awal. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, coba kita belajar melangkah dengan baik dan benar, dengan bijak. Minta tuntunan ilahi. Ya, ini yang sangat disesalkan, bahwa banyak orang beragama tetapi tidak mendapat tuntunan ilahi. Ya.
ujung-ujungnya larinya ke paranormal atau dukun untuk mendapat tuntunan atau minta nasihat orang bijak. Padahal setiap orang itu punya hubungan yang erat sebenarnya dengan Allah kalau mau melakukannya. Karena dia tidak mau melakukannya, karena kita tidak mau melakukannya, akhirnya kita mencari jalan-jalan alternatif untuk menemukan tujuan hidup kita, untuk menemukan tujuan keberadaan kita. Nah, itu jangan pernah lakukan. Ya, sebab apa yang kita perbuat dan kita lakukan itu nanti ibaratnya terekam. Ya, tidak ada yang di tag ulang. Ya, kalau main film kita bisa tag ulang, cut, lalu tag ulang. Yang dihapus gitu kan, yang sudah salah ambil gambarnya. Tapi dalam kehidupan kita tidak bisa men-tag ulang, mengambil ulang apa yang sudah kita lakukan. Semua itu sudah menjadi catatan sejarah kehidupan kita, dan karena itu sudah menjadi catatan sejarah hidup kita, ya kita harus bertanggung jawab. Ya, saya dulu punya dosa, ya, dosa itu bagi saya sudah selesai. Tetapi bagi orang yang mengetahuinya hari ini, ya, setelah belasan tahun yang lalu, itu menjadi masalah bagi dia. Ya, kita tanggung jawab. Kita harus menjawab bahwa itu masa lalu kita. Ya kan? Masa lalu kita tidak bisa dihapus. Ya, ketika kita tua, dulunya kita perampok, penjahat, ada orang yang komplain, ya kita tanggung jawab. Kita jawab, kita jangan marah. Karena apa ya? Karena tidak bisa dihapus. Ya. Kita tidak bisa, orang sok tahu, orang mengungkit-ungkit masa lalu kita tidak bisa bilang begitu, karena orang itu baru tahunya sekarang, sama seperti orang itu menonton film, ya kan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami bersama. Dan karena tidak ada yang bisa diulang, tidak ada yang bisa mundur di jalan hidup kita ketika kita maju, maka marilah kita meminta bimbingan daripada Allah supaya kita hidup bijak, supaya kita memulai kehidupan bijak. Ketika kita mencari jodoh, kita mencari jodoh yang bijak. Ketika kita mencari pekerjaan, ya, berfungsi dalam kehidupan ini, ketika kita terjun di dalam dunia apapun, apakah di dunia politik, dunia ekonomi, menjadi apapun kita, carilah dengan bijak, ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, sebab kita tidak bisa menghapus apalagi mengulang kembali, ya. Kita akan terus melanjutkannya dan terus maju apapun yang terjadi. Walaupun kita mungkin tubuh kita sudah penuh dengan luka, tapi kita tetap harus maju. Nah, itulah hidup, tidak bisa kita mundur. Nah, yang kedua adalah hadapi semua masalah. Jadi semua masalah di dalam kehidupan kita, dari kita kecil sampai kita nanti meninggal, ya, meninggal dunia, ya, tapi kita hidup di kehidupan yang kedua nanti, itu adalah masalah yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari, ya. Apapun masalah kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kehidupan, politik, ya, dunia ini, apapun, ya, masalah kerohanian, masalah moral, segala macam, kita tidak bisa lari. Kalau itu ada di depan kita, ya kita lewati, ya, kita selesaikan, ya. Kalau kita lagi jalan, di depan ada harimau, ya bagaimana caranya kita harus melewati harimau itu. Kalau kita ke jalan terus ada tanah longsor dan kita tidak bisa melewatinya, tetapi itu adalah jalan kita, ya kita harus mencari cara kita untuk melewati tanah longsor itu. Atau ketika kita ada sungai yang deras di depan kita dan kita tidak bisa menyeberanginya, ya kita harus lewati tetap, karena kita tidak bisa balik, kita tidak bisa mundur, kita tidak bisa kembali, karena waktu itu berjalan maju dan hidup kita berjalan maju, ya, umur kita bertambah maju gitu, tidak ada yang berkurang. Nah, ini yang harus kita pahami. Segala sesuatu yang kita hadapi, ya, masalah apapun itu harus kita hadapi. Jangan menjadi cengeng, jangan menjadi masalah, oh ini bukan masalah saya tinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan, nanti akan muncul lagi. Karena itulah hidup. Ya, hidup harus kita lewati, ya, karena cuma satu kali. Setiap permasalahan kehidupan kita cuma kita lewati satu kali. Tetapi kalau kita gagal terus, ya kita akan di situ saja. Ya. Ya, sama seperti anak sekolah, dia tidak naik kelas, ya dia tetap di situ saja 2 tahun di situ. Nah, jangan-jangan nanti kita juga seperti itu ketika kita menghadapi ujian hidup, masalah hidup, dan kita tidak mau berjuang untuk mengalahkannya, ya kita akan di situ-situ saja. Orang yang miskin akan tetap miskin, orang yang bodoh akan tetap bodoh, ya. Orang yang yang jahat akan tetap jahat, ya. Orang yang tidak bermoral akan tetap bermoral, karena dia tidak mau melewatinya, gitu kan. Ya sudah, tetap tidak lulus bertahun-tahun. Nah, berapa banyak di antara kita yang punya masalahnya kronis, ya, seperti penyakit.
itu saja dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, misalnya ada orang punya hutang bertahun-tahun sampai dia tua, sampai dia punya anak, punya cucu, dia tetap saja punya hutang terus, tidak pernah bisa diselesaikan, dan hidupnya hanya berkutat-kutat di hutang gitu kan, misalnya seperti itu contoh ya. Terus misal dengan kemiskinan, ya orang hanya di situ-situ saja, padahal itu adalah sesuatu yang harus dilewati dan menjadikan dia bisa menang. Kita bisa menang menghadapi masalah, ya. Ya, kita harus pahami kenapa kita bisa menang dalam masalah, ya karena siapa yang beserta kita, siapa yang kita andalkan di dalam hidup kita. Mungkin kita akan melewati jalan hidup kita itu sendirian menghadapi setiap masalah, tetapi percayalah bahwa ada Allah yang menciptakan kita, yang menurunkan kita ke dunia ini supaya kita bisa melewatinya sampai garis akhir dan garis finish. Yang selanjutnya yang membuat kita kuat di dalam menghadapi masalah kehidupan kita yang tidak bisa balik lagi, yang tidak bisa diputar ulang lagi, maka kita harus punya visi atau cita-cita. Mintalah visi itu. Kenapa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita hidup? Kenapa kita berkeluarga? Kenapa menikah? Kenapa harus bekerja? Ya, itu harus kita pikirkan baik-baik. Kita harus tanyakan kepada yang menciptakan kita, karena kita tidak pernah tahu siapa kita kalau kita tidak bertanya kepada Sang Pencipta kita. Nah, ketika Sang Pencipta kita mengetahui atau memberikan kita pengetahuan tentang jalan hidup kita, kan kita akan aman-aman saja. Ya, misalnya saya punya visi menjadi seorang petani, dan Tuhan tetapkan itu sejak dulu. Bapak saya petani, ibu saya petani. Saya pernah bekerja tidak sebagai petani, tetapi kenapa saya balik lagi jadi petani? Artinya ada visi yang Tuhan tetapkan sejak awal saya menjadi seorang petani, ya kan, untuk tujuan hidup saya yang Tuhan tetapkan, supaya saya bisa mengusahakan kesejahteraan di mana boleh saya tinggal, di mana saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya di dalam dunia pertanian ini. Jadi saya punya visi yang ke depan dari akhir hidup saya ya, untuk suatu membangun social entrepreneur dalam bidang pertanian, dan saya yakin nanti hidup saya akhirnya akan ada di situ, daripada visi yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi kalau itu bukan daripada Tuhan, bukan daripada Allah, ya itu tidak akan terjadi. Tetapi saya yakin itu berasal daripada Allah, karena punya nilai kebaikan, punya nilai sosial yang bagus, punya nilai moral yang bagus, yang untuk kemuliaan Allah di dalam semuanya itu. Karena itu saya menjalaninya, dan saya tahu itu adalah akhir hidup saya adalah ketika saya menyelesaikan semua visi, menyelesaikan semua tugas saya selama saya di dunia ini. Dan saya tidak bisa balik lagi. Kalau sudah sampai, ya, saya akan meninggal, dan tetapi saya menghasilkan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika kita menjalankan visi itu, menjalankan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, cita-cita kita, cita hidup ya, cita-cita hidup kita, ya kita harus berjuang dengan sekuat tenaga, ya, berjuanglah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Ya, mengusahakan dengan sekuat tenaga ya, pagi, siang, malam ya, mengusahakan bahwa kita berjuang seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Tetapi tetap diingat bahwa besok bisa saja kita mati. Itu yang harus menjadi landasan, itu yang harus menjadi warningnya, itu yang menjadi lampu merah dan lampu hijaunya. Lampu hijaunya kita hidup 1000 tahun, tapi lampu merahnya bisa jadi besok, ya, bisa jadi nanti malam. Nah, itu yang kita harus pahami. Ketika jalan hidup kita harus kita lewati, ya, dengan penyertaan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan kekuatan yang daripada Allah. Ketika kita menghadapi semua masalah, maka masalah itu akan bisa kita lewatin dengan baik, dan kita akan mencapai cita-cita dan visi yang Tuhan tetapkan ya sejak semula, supaya kita bisa hidup di dalam kemuliaan Allah sesuai dengan tujuan Dia menciptakan kita. Jadi, mari saudara, karena hidup ini hanya satu kali, nikmati keindahannya. Ya, indah pada waktunya, indah ketika kita sedih, indah ketika kita nangis, indah ketika kita mampu, indah ketika kita kekurangan, ya, indah ketika kita kehujanan, indah ketika kita kepanasan. Jadi hidup itu memang indah. Mari kita nikmati, dan keindahan itu cuma satu kali, ya, tidak bisa diulang. Walaupun mungkin kita berada di tempat yang sama berulang kali, tetapi kita melewatinya dengan waktu itu hanya satu kali. Ya, jadi tidak bisa diulang lagi. Keindahan itu hanya bisa dikenang ya melalui memori kita. Nah, keindahan itu hanya bisa kita kenang
dan kita rindukan, tetapi segala sesuatunya tidak bisa diulang. Demikian juga apa yang kita lakukan, yang baikkah, yang jahatkah, semuanya itu hanya satu kali kita lakukan untuk kita terus maju. Karena waktu ini berjalan maju dan hidup itu berjalan maju dan usia kita bertambah maju, ya kan? Dan waktu kita sempit. Ya, mungkin 70-80 tahun manusia hidup dan itu harus melewati segala sesuatu. Ya, sampai umur 20 tahun aja kita masih sekolah, masih belum memikirkan pekerjaan misalnya. Setelah 20-30 tahun baru memikirkan bagaimana calon pasangan hidup. Ya, belum ada yang menikah misalnya di usia 30 tahun. Nah, 40 tahun berikutnya kita punya anak dan punya cucu. Nah, jadi memang kita harus melewatinya dengan baik. Kita harus meninggalkan warisan yang baik juga bagi anak cucu kita. Dan karena semuanya dilewati satu kali, kita harus mengajarkan pengalaman hidup kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, supaya jangan sampai kesalahan yang pernah kita buat, ya, kebodohan yang pernah kita buat itu diulangi oleh orang lain. Jadi saya membuat channel ini selalu sharing tentang kehidupan. Kenapa? Karena apa yang pernah saya perbuat, saya ingin orang menirunya. Apa yang pernah saya lakukan dengan salah dan jahat, saya ingin orang tidak melakukannya lagi, supaya apa yang terjadi dalam kehidupan saya tidak terjadi kepada kehidupan orang lain, tetapi apa yang baik yang saya miliki itu bisa ditiru dan diperbuat oleh orang lain. Jadi sekali lagi, hidup ini hanya satu kali. Pergunakan waktu yang ada dengan baik dan bijak. Ya, selalulah bersama dengan Allah. Sekalipun kita harus melewatinya sendirian, tetapi Allah pasti berserta dengan kita, karena ada tujuan Allah ketika Dia menciptakan kita. Ada tujuan Allah ketika Dia menurunkan kita ke dunia ini. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, apakah kita sekarang orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pintar, ya kan, orang berpendidikan atau tidak, ya, jadi nelayankah, jadi petani seperti saya, atau jadi pengusaha, ya, atau jadi miliuner, triliuner gitu kan, ya, nikmati semua itu, lalui. Jangan sampai ketika akhir waktu yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita selesai, kita menyesali semua dengan air mata, ya. Jangan sampai sebelum kita sekarat meninggal, semua kejahatan kita terbayang. Semua orang akhirnya ketika kita meninggal menceritakan keburukan dan kebodohan kita. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Hidup ini hanya satu kali. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pagi, siang, dan malam pergunakan dengan baik, ya. Pergunakan untuk tujuan kemuliaan, pergunakan untuk menunjukkan citra diri kita yang baik, yang benar, gitu kan. Bukan pencitraan, ya, tapi citra diri kita yang baik dan benar itu harus ditunjukkan supaya orang tahu bahwa kita memang orang baik, bukan orang jahat. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, yang kita harus pelajari bersama-sama, kita renungkan bersama-sama sambil ngopi, sambil santai, ya. Mari kita merestart ulang. Kalau memang masih salah jalan kita, kalau memang masih galau hidup kita, yuk saat ini kita mulai lagi dengan ulang. Saat ini coba kita renungkan dulu sebelum melangkah. Lebih baik kita satu hari diam, tetapi besok kita melangkah dengan sepenuh semangat. Karena apa yang kita lakukan, apa langkah-langkah yang kita jalani itu adalah benar dan baik. Ya, jangan sampai kita ingin buru-buru, kita melangkah sudah terlalu jauh, dan akhirnya untuk menemukan jalan yang benar itu kita harus memutar balik, memutar jauh, ya, untuk menemukan jalan itu. Masalahnya, adakah waktu? Kalau kita sudah tersesat di hutan, adakah waktu untuk kembali? Ya, misalnya waktunya hanya 2 hari untuk kita bisa kembali ke jalan yang benar, ya, tetapi kita memerlukan waktu yang berhari-hari, maka kita sudah meninggal di jalan yang sesat. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Semoga ini tidak terjadi pada kita semua. Semoga hal-hal yang buruk tidak terjadi pada kita semua kalau kita menemukan jalan yang benar, kalau kita menemukan kehidupan, jalan kehidupan, kalau kita menemukan jalan yang lurus dalam hidup kita, dan kita boleh melewatinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan ketika kita meninggal dunia, sebelum meninggal dunia kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum. Aku sudah melewati jalan ini, dan aku suka dengan jalan ini karena ada penyertaan Allah di situ, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan supaya aku bisa melewati semua masalah dan aku menyelesaikannya akhirnya sampai finish, sampai selesai.
Dan ketika kita finish di dalam hidup kita, kita gembira. Hore, aku finish. Ya nggak tahu kita urutan keberapa finishnya, tetapi kita gembira karena kita bisa menyelesaikan jalan hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.